kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Wisuda Pangeran Rangsang. Panembahan Nyokrawati makin penasaran menghadapi seekor kijang jantan yang amat besar dengan tanduk bercabang-cabang. Kijang jantan itu sudah luka dengan beberapa buah anak panah yang melekat di tubuhnya. Tetapi kijang jantan itu seolah-olah melindungi anak buahnya yang semakin jauh meninggalkannya. Kijang jantan itu makin memperlambat larinya dan meloncat-loncat seperti menghadang Panembahan Nyokrawati, Ki Wari, dan Pangeran Purboyo. Ia menantangku, Wari. Kang Mas Purboyo, biarkan aku sendiri yang menangkap kijang itu. Aku tidak akan membiarkannya lepas. Aku semakin penasaran. Hati Mas Prabu, hati-hati. Benar, Kanjeng Sinuwun. Hati-hati. Kijang itu nampak liar sekali. Dengan tombak genggam ini aku akan menangkapnya. Akan lari kemana kau, kijang jantan? Kau nampak hebat dan sangat besar. Aku akan menangkapmu hidup atau mati. Kau nampaknya berani kepadaku. Kau melindungi kelompokmu dan kau telah ditinggalkannya. Kini kau tinggal sendirian. Kijang yang hebat. Kau memang nampak gagah dan tampan. Tandukmu, ya, tandukmu yang bercabang-cabang itu begitu memikat hatiku dan bulumu pun mengkilat. Badanmu gemuk sekali. Hiya! Hiya! Hoppa! Hiya! Panembahan Nyokrawati terkejut sekali. Tombak menghunjam pada tubuh si kijang, namun tombak itu seakan-akan tidak mempan. Dari tubuh kijang itu mengeluarkan cahaya, bagaikan benturan baja. Panembahan Nyokrawati terkesima. Ia mundur beberapa tindak. Kau bukan kijang biasa. Aku akan menangkapmu, apapun yang terjadi. Kalau kau seseorang yang membo-membo dirimu, baiklah, aku akan menundukkanmu. Terimalah ini. Iya! Kanjeng Sinuwun, hati-hati. Awas tadi Mas Prabu. Kijang itu menyerangmu. Iya! Panembahan Nyokrawati semakin terkejut karena tombak genggamnya telah menancap pada leher binatang itu. Namun kijang itu masih memberikan perlawanan yang amat hebat. Kijang itu menerjangnya dan menyeruduknya hingga tubuh Panembahan Nyokrawati pun terluka oleh hunjaman tanduk-tanduk tajam kijang jantan itu. Kanjeng Pangeran, ayo kita membantu. Hanya satu cara untuk merubuhkan kijang itu, Kanjeng Pangeran. Iya, aku tahu. Kita harus membutakan kijang itu. Ya, kijang itu tidak akan ambruk jika tidak dipanah kedua matanya. Kalau begitu, aku akan memanah mata kanannya dan kau memanah mata kirinya. Ia makin liar saja. Minggir! Jangan mendekat. Biar aku sendiri yang merubuhkannya. Anak panah kita meleset, Kanjeng Pangeran. Ia begitu lincah bergerak dan melompat-lompat. Hati Mas Prabu kewalahan. Terpaksa aku menggunakan pusaka ini. Kijang nakal. Iya! Akhirnya Panembahan Nyokrawati tidak sabar lagi. Ia mencabut keris Kiai Nogososro Sabuk Inten. Ia hunjamkan tepat pada dada kijang itu. Dan seketika binatang itu pun roboh ke tanah dan berkelojotan bersimbah darah dengan dada pecah. Panembahan Nyokrawati tetap berdiri tegak. Tetapi ketika ia memperhatikan dirinya dan merasakan hangat meleleh di tubuhnya, ada sesuatu yang ganjil dirasakannya. Beberapa bagian tubuhnya terluka dan mengeluarkan banyak darah.
Buru-buru Pangeran Purboyo dan Ki Warih menghampiri dan menolongnya. Kanjeng Sinuwun. Aduh, Mas Prabu, kau terluka. Iya, aku terluka. Dada dan kakiku terluka. Kanjeng Sinuwun, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Iya, aku menginginkan kijang itu. Ia berhasil kukalahkan. Biarlah aku yang mengurusnya. Jangan kau pikirkan kijang itu. Pikirkanlah dirimu, Adi Mas Prabu. Kau butuh pertolongan. Ki Warih, hamba Kanjeng Pangeran. Tolong, kau urus Kanjeng Sinuwun. Dan aku akan menyuruh prajurit untuk mengurus kijang ini. Kanjeng Pangeran, biarkanlah kijang itu, hamba akan mengurusnya nanti. Gampang. Para pengawal Taman Kerapyak ini pasti akan berdatangan. Tolong Kanjeng Pangeran membantu hamba memapah Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun, silakan merangkul hamba dan Kanjeng Pangeran Purboyo. Bertahanlah sebentar. Hamba ingin memanggil para pengawal Taman Kerapyak ini. Tak lama ketika Ki Warih berseru melengking membahana di hutan Kerapyak itu, maka bermunculanlah para pengawal Taman Kerapyak itu mendekati mereka. Dan mereka sangat terkejut karena melihat Panembahan Nyokrawati dalam keadaan terluka. Mereka pun sibuk. Ada yang mengurus kijang, ada yang membantu mendukung Panembahan Nyokrawati. Dan dengan cepat mereka bekerja untuk menyelamatkan junjungan mereka. Tolong kalian bantu Kanjeng Sinuwun untuk menuju ke pendopo. Dan sebagian dari kalian mengurus kijang yang telah melukai Kanjeng Sinuwun. Kijang itu telah tak berdaya. Bawalah ke kota raja dan aku akan mengurus Kanjeng Sinuwun. Baik, Ki Warih. Kau jangan cemas, Warih. Aku tidak apa-apa. Aku masih bisa berjalan dengan baik. Tidak, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun harus kami tanduk. Kanjeng Sinuwun harus mendengarkan hamba. Kami tidak ingin Kanjeng Sinuwun celaka. Benar, Dimas Prabu. Aku tak ingin kau celaka. Kau sudah banyak mengeluarkan darah. Tubuhmu banyak yang luka. Kami harus menandumu. Pengawal, hamba Kanjeng Pangeran. Menunggu apa lagi? Lekas, siapkan tandu dan angkat junjunganmu bawa ke kota Raja Mataram. Baik, Kanjeng Pangeran. Mengapa Kanjeng Romo bisa seperti ini? Kanjeng Romo terluka parah. Anak-anakku, aku tidak apa-apa. Hanya diseruduk kijang, tidak apa-apa. Sebentar lagi aku juga sembuh. Kalian tidak perlu cemas. Pergilah dan tinggalkan Kanjeng Romo istirahat. Biar ibu-ibumu yang menemaniku. Kanjeng Romo, Rangsang anakku. Kau tidak perlu cemas pada Kanjeng Romo, Ger. Aku tidak apa-apa. Sebentar lagi juga sembuh. Tapi nampak Kanjeng Romo lemah sekali. Hamba tidak tega jika harus meninggalkan Kanjeng Romo. Hamba ingin selalu menemani Kanjeng Romo. Benar, hamba tidak ingin Kanjeng Romo menanggung beban seorang diri. Izinkanlah kami menemani Kanjeng Romo bersama Kanjeng Ibu. Ramamu tidak apa-apa, Pandansari. Rangsang, lebih baik kalian melakukan tugas dan melanjutkan kegiatan kalian lagi daripada harus menunggu Ramamu di pembaringan seperti ini, Ger. Toh sudah ada ibu-ibumu di sini. Jangan mencemaskan Kanjeng Romo. Rangsang, hamba Kanjeng Romo. Daripada kau di sini, lebih baik bantulah Pamanu Martoloyo agar ia bisa menunaikan tugas yang kuperintahkan kepadanya. Hamba Kanjeng Romo. Dan kau Nimas Pandansari. Hamba Kanjeng Romo. Ku minta lanjutkan kegiatanmu untuk melatih Serikandi-Serikandi Mataram. Bantulah Wulan sebaik-baiknya, semampu dirimu. Aku senang mendengar ceritamu. Pergilah kalian. Kanjeng Romo. Pergilah. Aku tidak apa-apa. Raden Mas Rangsang dan Putri Pandansari mencium tangan ayah mereka. Lalu mereka merangkak mundur sambil menyembah 3 kali sebelum akhirnya meninggalkan Panembahan Nyokrawati yang berbaring ditemani para istri dan selirnya. Mata Panembahan Nyokrawati tak berhenti mengikuti kepergian putra-putrinya. Ia tersenyum lembut penuh arti. Anak-anakku telah dewasa. Aku bangga mempunyai mereka. Kang Mas Prabu, mereka pintar dan berusaha membantu apa yang Kang Mas lakukan. Benar, Kang Mas Prabu. Pandansari setiap siang menghimpun kawan-kawannya, dan bila malam tiba, ia mengumpulkan mereka di Patir Tan Kaputren. Ia berhasil melatih 50 remaja putri di Mataram ini. Aku bangga istriku. Rangsang juga melakukan kegiatan yang luar biasa, Kang Mas. Ia mengumpulkan para taruna dan diajaknya berlatih olah kanuragan di Palagan Kesatrian. Inilah makna dan ungkapan yang sering disampaikan oleh Eyang Wulu waktu ia aktif mendalang di sini. Apakah kalian ingat? Tentang apa, Kang Mas?
Iya, tentang apa Kang Mas? Dalam kehidupan ini, kemudahan dan keperkasaan hanya terdapat pada anak-anak dan cucu kita. Sekalipun usiaku masih sangat muda, bahkan terlalu muda, tetapi aku sudah mulai merasa rapuh dan tidak mampu berbuat apa-apa. Mengapa Kang Mas Prabu bilang seperti itu? Kang Mas, jangan bilang macam-macam Kang Mas. Kang Mas kan sedang terluka. Benar Kang Mas Prabu. Kang Mas Prabu jangan berbicara hingga membuat kami bersedih. Kang Mas Prabu akan segera sembuh. Benar Kang Mas, Kang Mas Prabu akan segera sembuh. Istri-istriku, aku memang berharap sembuh, tapi baru kali inilah aku sadari, ternyata kekuatan tubuh, keindahan badan, bisa lenyap dalam waktu sekejap. Hanya seekor kijang mampu membuatku loyo seperti ini. Kang Mas Prabu banyak mengeluarkan darah. Sudah pantas kalau lemas Kang Mas. Kaki, paha, bahkan dada serta tangan Kang Mas Prabu terluka. Wajar kan? Dan kini membengkak. Itulah. Aku tidak ingin anak-anakku atau siapapun yang berburu jangan menggunakan tombak pendek. Jangan menggunakan tombak genggam. Lebih baik menggunakan anak panah atau tombak panjang. Iya, aku sudah merasakan bagaimana seekor kijang yang jinak bisa melukaiku separah ini. Tapi Kang Mas Prabu akan segera sembuh. Pasti Kang Mas. Kang Mas Prabu pasti akan segera pulih. Ramuan-ramuan obat, rempah-rempah telah kami bubuhkan untuk mengobati luka Kanjeng Sinuwun. Ramuan-ramuan obat yang telah kami bikin sangat mujarab Kang Mas. Siapa yang tidak berharap untuk lekas sembuh dari sakitnya? Badanku rasanya ngilu sekali. Jika tidak terluka, hamba pasti bersedia memijiti Kang Mas Prabu. Iya Kang Mas, hamba pun bersedia memijiti seperti biasanya. Istri-istriku, hamba Kang Mas Prabu. Mendekatlah kemari. Kalian semuanya mendekatlah kemari. Tolong kalian cabut jari jemari kakiku dan kau Ratu Adi. Hamba Kang Mas. Tolong kau cabuti jari jemari tangan kiriku. Hamba Kang Mas Prabu. Dan kau Lungayu. Hamba Kang Mas Prabu. Kau mencabuti jari jemari tangan kananku yang tidak terluka. Ku minta kalian hati-hati ya. Hamba Kang Mas Prabu. Para istri Panembahan Nyokrawati meladeni apa yang diinginkannya. Ada yang mencabuti jemari kakinya, ada yang mencabuti jemari tangan kanannya, ada pula yang memijit-mijit punggungnya yang tidak terluka. Ia memejamkan mata. Nampak wajahnya pucat, seakan menahan kengerian yang amat dahsyat. Sementara itu, para pembesar Mataram berkumpul di kediaman Eyang Mondoroko. Malam itu nampak di sana Pangeran Singosari, Pangeran Indronoto, Pangeran Mangkubumi, Adipati Genjeran, Tumenggung Martoloyo, Tumenggung Surotani, dan para pembesar lainnya. Kita sebetulnya terlalu lengah. Sebab membiarkan junjungan kita berburu hanya bertiga tanpa pengawalan siapapun. Saya turut bersalah, Eyang. Kami semua turut bersalah, Eyang Mondoroko. Padahal aku sudah wanti-wanti agar Kanjeng Sinuwun tidak pergi seorang diri. Masih juga bisa kecolongan. Aku minta saudara-saudara tetap menjalankan tugas dan kewajiban seperti sedia kala. Nak Mas Martoloyo. Hamba Eyang Tepuh. Bagaimana? Apakah kau sudah memiliki rencana dengan amanat junjunganmu? Hamba Eyang Tepuh. Hamba telah menugaskan 20 prajurit pilihan menuju ke Gresik. Mereka terus terang hamba sisipkan di antara pedagang agar mereka membayang-bayangi siapa saja yang berkeinginan membantu Surabaya, supaya menjegal mereka di tengah jalan. Bagus kalau begitu, bagus. Lalu bagaimana dengan wajib Beloyudo terhadap para taruna di Mataram ini? Dalam hal ini Kang Mas Surotani yang mengemban tugas. Sepenuhnya hamba serahkan pada Kang Mas Surotani. Hamba Eyang Sepuh, hamba telah mengumpulkan dan mengumumkan secara rahasia terhadap seluruh taruna Mataram agar mereka berlatih olah kanuragan. Bahkan Kanjeng Putri Pandansari pun ikut terlibat di dalam olah Beloyudo ini. Dia bersama Ten Ajeng Wulan sudah menggerakkan puluhan remaja putri sebagai prajurit istimewa di Mataram ini. Bagus, bagus kalau begitu. Apakah saudara-saudara sudah mendengar berita terakhir? Apa yang dilakukan Pekik untuk menghadapi kita? Hamba Eyang. Beberapa telik sandi telah datang dan menyampaikan hal itu pada hamba. Di mana Adimas Pekik telah mengerahkan prajurit-prajurit pilihannya. Mereka siap untuk perang besar menghadapi Mataram. Perang besar. Jika terpaksa,
Hal ini tidak bisa dihindarkan. Sabar anakku. Nak Mas Mangkubumi harus tahu, kita dalam keadaan berduka. Hati-hati, jangan sampai hal ini terdengar pada Kanjeng Sinuwun. Saudara-saudara tahu, keadaan badan, kondisi pikiran junjungan saudara-saudara saat ini kurang stabil. Kita harus menjaga hal ini. Saya minta kita bekerja dengan rapi. Eyang Sepuh jangan khawatir. Kami telah siap dengan segalanya, Eyang. Apapun yang dilakukan oleh Adipati Peki, kami tidak akan keder. Kami tidak akan takut. Mataram jauh lebih siaga daripada mereka. Mereka baru mengadakan persiapan-persiapan. Tetapi kita telah matang dalam memiliki prajurit dan orang-orang yang berkepentingan dalam peperangan. Tapi kau harus hati-hati, Nak Mas Martoloyo. Kita perlu mengadakan penjajagan-penjajagan seperti saat menyelidiki Surabaya. Kalau perlu, kita harus mengadakan percobaan. Kalau mungkin, jangan sampai tercium bahwa yang melakukan penjajakan-penjajakan itu adalah kita. Kita akan tetap menjaga rahasia Mataram. Paman Martoloyo tentu sudah tahu sejauh mana kita melangkah dan bagaimana bertindak yang tepat. Operasi rahasia kedua ini hanya untuk Gresik. Di luar Gresik, kita akan menghadapi guncangan besar. Karena sasaran kita saat ini adalah kota Gresik, maka saya mohon kita mengalihkan pusat perhatian pada daerah lain. Ini menjaga agar operasi kita luput dari perhatian Peki. Eyang Sepuh, anak buah hamba telah merampas 10 kapal dagang dari orang-orang Surabaya. Semua yang hadir di ruang pribadi Eyang Mondoroko itu terkesima dengan keterangan Tumenggung Martoloyo, Panglima Besar Mataram. Orang yang bercambang lebat dan gagah perkasa itu nampak berbinar-binar dan penuh semangat menjelaskan apa yang telah dilakukan anak buahnya pada para sepuh Mataram. Ada sinar iri, bangga, dan campur cemburu menghiasi wajah mereka saat memandang Tumenggung Martoloyo. Eyang Mondoroko tersenyum dingin dan menatap mereka satu persatu. Lalu terakhir, ia memandang Tumenggung Martoloyo dengan tajam. Orang-orang Portugal dan orang-orang Belanda sudah kurang simpati pada pemerintah Surabaya akibat operasi pertama kita. Jadi sejauh itu langkahmu, Nak Mas Martoloyo? Hamba harus bertindak lebih cepat, Eyang Mondoroko. Sebab Adipati Peki sudah melakukan operasi-operasi besar. Setiap kali melihat orang Mataram yang mencurigakan, tidak tanggung-tanggung ia langsung memancungnya. Kalau begini caranya, peperangan tidak mungkin bisa dihindarkan. Benar, Eyang Mondoroko. Cepat atau lambat, peperangan akan terjadi. Dan kita tidak boleh terpukul oleh orang-orang Surabaya. Jangan khawatir, Kang Mas Surotani. Kita tidak akan mungkin terpukul oleh orang-orang Surabaya. Sebab Adipati Peki wawasannya tidak seluas Kanjeng Sinuwun. Kita telah melakukan banyak operasi besar. Kini ia baru mengumumkan untuk belo yudo bagi orang-orang Gresik saja. Sedangkan orang-orang Surabaya di wilayah lain belum ia sentuh sama sekali. Kita ada di atas angin. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Paman Martoloyo. Kita harus memegang teguh janji kita untuk senantiasa bersahabat dan bersaudara dengan Surabaya. Kita tidak boleh terang-terangan memusuhi Surabaya. Ini yang harus kita pegang. Tetapi kalau kejadiannya seperti ini berlarut-larut, mau tidak mau peperangan akan pecah, anakku Mangkubumi. Peperangan sesuatu yang mengerikan. Tetapi peperangan mesti terjadi untuk menyelesaikan persoalan yang mengganjal di antara kita. Mataram dan Surabaya. Cepat atau lambat akan terjadi suatu peperangan. Lihatlah, Nak Mas Mangkubumi. Di Gresik keadaan makin genting. Orang-orang Portugal dan orang-orang Belanda turut angkat senjata. Adipati pelabuhan, yaitu Reksodono, juga angkat senjata, menyerahkan semua pengawalnya untuk angkat senjata. Ini adalah tantangan besar buat kita. Pertemuan malam itu kian tegang dan panas, sebab para pembesar Mataram telah melakukan aksi militer yang cukup besar. Tumenggung Martoloyo, Tumenggung Surotani, dan orang-orang kepercayaan Panembahan Nyokrowati telah melakukan tugas masing-masing dengan seksama. Apa yang dilakukan para pembesar Mataram ternyata diikuti pula oleh para teruna Mataram. Pemuda-pemudi Mataram pun bersatu untuk bersiaga dalam keadaan genting. Di Wisma Kesatrian Mataram,
mereka berhimpun. Ada Aji Sukmo, Raden Mas Rangsang, Bau Rekso, Alap-Alap, Baratiko, Wulan, Pandansari, dan kawan-kawannya. Andai terjadi perang, kumohon para perempuan jangan ikut turun dulu. Kenapa, Sukmo? Toh kami juga telah siap. Masalahnya bukan siap atau tidak. Semua untuk mensiasati keadaan, Wulan. Kau meremehkan kami, kaum perempuan? Aku tidak meremehkan kaum Hawa. Percayalah padaku. Kalian akan diperlukan di luar medan pertempuran. Sri Kandi pun bisa menjadi panglima perang. Wulan. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin kalian memandang enteng kami. Kalian bisa menguji kami? Tidak. Kami tak perlu menguji kalian. Kami percaya. Justru itulah kami ingin agar kaum Sri Kandi bisa menjadi pasukan cadangan yang handal bagi Mataram. Wulan dan kawan-kawan wanitanya akhirnya mengerti apa yang disampaikan Sukmo. Mereka semakin bersemangat dalam berbakti bagi bumi Mataram. Sementara itu, Adipati Pekik dan Adipati Raksodono telah mengumumkan adanya belo yudo untuk orang-orang Gresik. Mereka bersiaga penuh siang dan malam untuk menghadapi orang-orang asing yang hadir di Gresik. Paman Raksodono, jangan kaget Kanjeng Pangeran. Sesuai dengan amanat Kanjeng Pangeran, siapa saja yang masuk di wilayah kita tanpa izin dan mencurigakan, maka ia pantas untuk dibunuh. Tapi ini kurang benar. Kita seharusnya mendata orang-orang yang hadir di Gresik ini tanpa membunuh terlebih dahulu. Kalau perlu kita menangkapnya hidup-hidup. Sudah terlambat Kanjeng Pangeran. Orang-orang Kanjeng Pangeran dan orang-orang hamba sendiri sudah melakukan operasi. Aku khawatir. Apa yang Kanjeng Pangeran khawatirkan? Kita memiliki senjata. Kita memiliki prajurit-prajurit pilihan. Tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu apapun tentang keamanan di sini. Keadaan Gresik makin genting. Kalau kita tidak melakukan tindak kekerasan, maka kita yang akan diinjak-injak. Kita terpaksa angkat senjata, atau kita harus mengumumkan perang? Kalau memang itu perlu, apa salahnya, Kanjeng Pangeran? Peperangan harus dijalankan untuk menyelesaikan orang-orang Mataram yang menghina dan mengejek kita. Di malam yang hening itu, beberapa kali terdengar letusan tembakan bedil, namun korban yang jatuh belum jelas siapa sebetulnya yang menjadi incaran laras senapan dan bedil itu. Tetapi daya penciuman orang-orang Mataram yang sangat tajam membuat para pembesar Mataram mengambil tindakan tegas. Paman Genironggo, hamba Kanjeng Tumenggung. Kuterima laporanmu dan untuk operasi selanjutnya, kuminta Paman mengerahkan segenap prajurit pilihan dari Ponorogo dan sekitarnya untuk segera menuju ke wilayah Gresik. Hamba Tumenggung, hamba sungguh tidak terima jika orang-orang Gresik menembaki orang-orang Mataram yang datang ke sana. Mereka tidak tanggung-tanggung melakukan kekerasan. Kita harus menggebuk Gresik dengan peperangan. Iya, aku mengerti. Untuk itu kerahkanlah prajurit-prajurit pilihanmu. Tetapi kita harus lebih hati-hati, Kanjeng Tumenggung Martoloyo. Apa yang dilakukan prajurit-prajurit Gresik sudah di luar batas. Mereka harus lebih paham dan mengerti siapa orang-orang Mataram. Kita tidak akan tinggal diam. Namun semua itu kita harus berembuk. Kita harus memasang strategi. Bagaimana kita memasang jaring-jaring untuk menangkap mereka. Orang-orang Gresik harus kita jebak. Benar, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang mengejutkan Eyang Giri. Perlu Paman Genironggo ketahui, dan Paman Panji Wirobumi harus paham tentang operasi militer yang dilakukan oleh Adipati Pekik. Sedikit pun tidak diketahui oleh Eyang Giri. Mengapa harus begitu? Sungguh ini tidak mungkin, Kanjeng Tumenggung. Ini bukan suatu kekeliruan. Eyang Giri telah cuci tangan. Beliau menyerahkan segala kebijaksanaan kepada anaknya. Dan kedua, Adimas Pekik telah menutup wilayah istana Sedekari, sehingga tidak seorang pun telik sandi Surabaya yang bisa menghubungi Eyang Giri. Apa yang telah terjadi pada Eyang Giri, Kanjeng Tumenggung? Eyang Giri dalam keadaan sakit keras. Beliau terkena serangan jantung.
sesak nafas, dan banyak penyakit tua yang menggerogoti tubuh. Kalau sampai berita ini terdengar oleh Eyang Giri, akibatnya bisa lebih parah. Kita siapkan peperangan. Tumenggung Martoloyo segera mengerahkan orang-orangnya dan para penguasa Ponorogo pun dilibatkan dalam operasi militer ke Gresik. Banyak prajurit pilihan yang telah dihimpun dan dikumpulkan untuk mendukung prajurit-prajurit Mataram terdahulu yang telah berada di Gresik. Pertemuan di malam buta itu membuat para pembesar Mataram semakin geram mendengar laporan-laporan bahwa banyak prajurit Mataram yang tertembak di Gresik. Saya mohon Paman Genironggo dan Paman Panji Wirobumi tetap memperhatikan prajurit-prajurit yang kita kirim ke sana. Sudah 4 orang prajurit Mataram tewas. Hamba akan segera melakukan operasi besar, Kanjeng Tumenggung. Hamba tidak akan membiarkan orang-orang Gresik dan orang-orang Surabaya mempermalukan kita. Nampaknya peperangan tidak bisa dihindarkan lagi. Kanjeng Tumenggung. Iya, hamba Paman Patih Panji Wirobumi. Apakah Kanjeng Tumenggung telah memberitahukan hal ini pada Kanjeng Sinuwun? Hamba akan segera sampaikan, Eyang Patih. Sebab Kanjeng Sinuwun telah mempercayakan masalah keamanan Mataram ke tangan hamba. Jadi Paman Panji Wirobumi dan Paman Genironggo jangan khawatir. Hambalah yang bertanggung jawab. Terus terang, saya khawatir jikalau terjadi peperangan tanpa sepengetahuan Kanjeng Sinuwun. Benar, Kanjeng Tumenggung. Tetapi kalau Kanjeng Tumenggung telah mendapatkan kepercayaan oleh Kanjeng Sinuwun, artinya kami tidak perlu ragu-ragu lagi untuk melangkah dan melaksanakan tindakan kekerasan. Terima kasih atas semuanya. Nanti Kang Mas Surotani akan menyertai Paman berdua. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Saat ini juga hamba berangkat ke Gresik. Hamba juga, Kanjeng Tumenggung. Selamat bertugas, Eyang Patih. Paman Genironggo. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Jadi 4 prajurit Mataram terbunuh di Gresik. Benar, Kanjeng Sinuwun. Hamba terpaksa melaksanakan keadaan darurat. Prajurit-prajurit pilihan telah hamba kirim ke Gresik untuk membantu prajurit-prajurit lain yang telah kesana terlebih dahulu. Jadi Kang Mas Pekik mengajak kita untuk berperang, Paman Tumenggung? Tidak bisa kita hindarkan lagi, Kanjeng Sinuwun. Sebab bagaimanapun juga, nampaknya hal inilah yang terbaik. Adipati Pekik sudah tidak menghiraukan persahabatan dan persaudaraan kita. Ya, jikalau bisa, memang hamba akan mencegah peperangan. Tapi kalau terpaksa, hamba harus bertindak lebih keras. Andai saja aku tidak sakit seperti ini. Luka-lukaku membengkak, Paman Tumenggung. Kanjeng Sinuwun jangan khawatir. Hamba akan melaksanakan perintah. Hati-hatilah, Paman Tumenggung. Saya tidak ingin terjadi kekalutan dan kekacauan di Mataram ini. Apabila memang peperangan harus terjadi, ya, jaga nama baik Mataram. Hamba Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba bila sedikit terlambat menyampaikan berita ini. Sebab hamba harus mengatur prajurit-prajurit pilihan di lapangan. Saat ini hamba menempatkan 3.000 prajurit pilihan di Gresik. Sehabis melaporkan seluruh tugasnya, maka Tumenggung Martoloyo meninggalkan Proboyokso, tempat pribadi Sultan. Panembahan Nyokrowati saat ini terbaring sakit akibat diseruduk oleh kijang jantan yang bertanduk bercabang-cabang di hutan Kerapiak. Panembahan Nyokrowati hanya ditemani para istrinya, sedang para putra-putrinya yang ingin menggebuk orang-orang Surabaya di Gresik. Istri-istriku, hamba Kanjeng Sinuwun. Aku tidak bisa berbuat apa-apa melihat kegentingan Mataram seperti ini. Bagaimanapun ini salahku, ini kaluputanku. Kang Mas Prabu jangan berbicara seperti itu. Sudahlah, yang penting Kang Mas Prabu akan segera sembuh. Benar, Kanjeng Sinuwun. Kang Mas Prabu harus cepat sembuh. Setelah itu, baru boleh memikirkan masalah negara. Istri-istriku, hamba Kanjeng Sinuwun. Aku merasa tidak tenang tinggal di sini. Tolong panggilkan beberapa orang pengawal pribadiku. Hamba Kanjeng Sinuwun. Panggil mereka kemari. Panggillah Sosok. Hamba Kang Mas Prabu. Hamba akan memanggil Sosok.
Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba menghadap. Sosok, Hamba Kanjeng Sinuwun. aku ingin kau persiapkan kereta kudaku. Kanjeng Sinuwun, Kanjeng Sinuwun dalam keadaan sakit. Kanjeng Sinuwun akan pergi kemana? Sosok, aku tidak tenang tinggal di sini. Aku ingin beristirahat di Kerapyak saja. Aku ingin menikmati suasana alam yang lebih tenang, nyaman, dan damai. Kanjeng Sinuwun, Kang Mas Prabu sedang sakit. Bagaimana mungkin akan pergi ke Kerapyak? Kang Mas Prabu, ingatlah keadaan Kang Mas Prabu seperti ini. Masakan tidak pergi ke Kerapyak? Istri-istriku, aku ingin menikmati suasana damai dan nyaman di Kerapyak. Di sini aku terlalu penat dan pengap. Jangan halang-halangi aku. Sosok, Hamba Kanjeng Sinuwun. menunggu apa lagi? Aku ingin kau segera mempersiapkan kereta kudaku dan siapkan semua perbekalan untukku di Kerapyak. Baik, Kanjeng Sinuwun. Sosok menghaturkan sembah 3 kali, lalu merangkak mundur meninggalkan ruang Praboyokso. Ia segera mengerahkan beberapa orang pengawal, mempersiapkan kereta kuda dan perbekalan yang akan dipergunakan oleh Panembahan Nyokrawati yang ingin pergi ke Kerapyak. Para istri Panembahan Nyokrawati nampak cemas dan pucat. Mereka tidak rela apabila Panembahan Nyokrawati akan meninggalkan istana. Hal itu mereka sampaikan pada para putra-putri Panembahan Nyokrawati. Kanjeng Romo, anakku, Rangsang, dan kau Pandansari. Kalian pulang yang ya? Hamba Kanjeng Romo. Kanjeng Romo akan pergi ke Kerapyak. Hal itu sungguh mengejutkan hamba. Apakah Kanjeng Romo tidak bisa menunda kepergian ini? Benar Kanjeng Romo, hamba tidak rela apabila Kanjeng Romo dalam keadaan payah seperti ini akan kembali ke Kerapyak. Kerapyak membuat Kanjeng Romo celaka. Anakku, kalian jangan salah menilai. Kerapyak tidak membuat Ramamu menderita. Ramamu terluka seperti ini karena kesalahan Ramamu sendiri. Kerapyak jangan disalahkan, Ger. Kerapyak hanyalah alam raya yang masih murni. Di Kerapyak ku dapatkan kenyamanan, kedamaian. Ramamu ingin istirahat di sana, Ger. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Percayalah, Ramamu tidak berbuat apa-apa selain ingin menghirup udara segar dan nyaman di Kerapyak. Tapi Kanjeng Romo sakit. Romo tidak sakit. Romo hanya terluka, Ger. Romo sehat. Kaki dan tangan Romo serta dada yang bengkak oleh luka tandukan kijang. Tidak apa-apa. Romo akan sembuh jika istirahat di Kerapyak. Wajah putra-putri Panembahan Nyokrawati nampak sedih dan murung. Mereka tidak mengerti apa yang diinginkan oleh ayah mereka. Sebab Panembahan Nyokrawati bersikeras untuk pergi ke Kerapyak. Dan pada saat itulah muncul sosok kembali dengan 2 orang pengawal lainnya. Apa kalian datang kemari? Malam-malam seperti ini, Kanjeng Romo tidak boleh pergi. Iya, aku sependapat denganmu, Adimas. Sosok, ada apa kau datang kemari? Ampunkan hamba, Kanjeng Putri. Hamba hanya melaksanakan tugas. Kanjeng Romo tidak boleh pergi. Dan kalian tidak boleh membawa Kanjeng Romo meninggalkan istana. Kanjeng Romo tidak boleh meninggalkan kota raja. Tidak, aku tidak setuju. Iya, aku juga tidak setuju. Anak-anakku, Sosok tidak bersalah. Dia memenuhi tugas dan panggilan Romo. Kanjeng Romo. Malam ini juga Romo akan berangkat ke Kerapyak. Romo ingin menikmati perjalanan jauh dalam keheningan malam. Di atas kereta Romo juga bisa berbaring sambil menyaksikan bintang-bintang di langit. Menikmati hembusan angin malam. Kanjeng Romo, tidakkah Kanjeng Romo mengerti bahwa angin malam bisa menimbulkan sakit yang lebih parah pada Kanjeng Romo? Benar Kanjeng Romo. Adimas Pandansari benar. Angin malam bisa membuat Kanjeng Romo sakit lebih parah. Dengarkanlah kami, Kanjeng Romo. Anak-anakku, sudah kukatakan kepada kalian, jikalau Romo itu tidak sakit, Romo sehat. Romo tidak apa-apa, Ger. Tapi Kanjeng Romo terluka. Kanjeng Romo terluka parah.
Dalam keadaan payah seperti ini, kenapa Kanjeng Romo harus pergi? Pergilah kalian dan jangan pikirkan Romo. Tidak, Panansari tidak setuju. Iya, Rangsang juga tidak menyetujui Kanjeng Romo pergi ke Kerapiak malam ini. Anak-anakku. Kang Mas Prabu, kami sangat mencintai Kang Mas Prabu. Dengarkanlah apa yang disampaikan Putra Rangsang dan Putri Ndam Pandansari. Benar Kang Mas Prabu. Kang Mas Prabu jangan berkeras hati. Biarkanlah mereka menemani Kang Mas di sini. Kang Mas jangan pergi ke Kerapiak pada malam hari ini, Kang Mas. Kalian adalah permata-permata hatiku. Bagaimana aku tidak mendengarkan kata-kata kalian? Baiklah, ku dengarkan kalian. Tapi izinkan aku pergi ke Kerapiak besok pagi. Kanjeng Romo. Anak-anakku. Saya tidak ingin Kanjeng Romo sakit terus. Jagalah kesehatan Kanjeng Romo. Kanjeng Romo harus segera sembuh. Iya, Romo akan segera sembuh dia. Sosok, hamba Kanjeng Sinuwun. Aku tidak jadi pergi malam ini. Tetapi besok pagi-pagi sekali. Apakah semua sudah kau persiapkan? Hamba Kanjeng Sinuwun. Kereta kuda telah hamba persiapkan dan semua sudah hamba bawa di Wisma Menganti. Terima kasih atas kecakapanmu, Sosok. Kembalilah pada tugasmu. Aku malam ini tidak jadi berangkat karena permata-permata hatiku menahanku di sini. Panembahan Nyokrawati membelai kepala putra-putrinya. Hatinya terharu dan teriris sekali oleh kecintaan mereka yang sungguh memperhatikan kesehatannya. Tiada terasa, kedua matanya meneteskan butir-butir bening air mata. Kita tinggalkan istana Mataram menuju ke kediaman Kiwari yang saat ini sedang gelisah bersama putranya Aji Sukmo, juga Roro Sunti yang menemani mereka di dalam keheningan. Aku sendiri tidak mengerti, anak-anakku, mengapa Kanjeng Sinuwun berkeras hati. Ya, terus terang, waktu berburu aku enggan membunuh Kijang, sebab kalian tahu, aku tidak rela menyakiti Kijang. Seharusnya Kijang itu ayah bunuh terlebih dulu. Ayah saat itu melihat waktu Kanjeng Sinuwun diseruduk Kijang. Aku menyaksikannya sendiri bersama Pangeran Purboyo. Sebetulnya kami berusaha menahan Kanjeng Sinuwun, tetapi Kanjeng Sinuwun berkeras hati. Aku sudah menahan agar ia tidak memakai tombak genggam, tapi ia penasaran dengan Kijang itu. Berburu hanya menggunakan tombak genggam? Riskan sekali ayah. Nampaknya Kijang itu memiliki suatu keanehan. Ia nampak memiliki kekuatan yang luar biasa. 5 anak panah menancap pada tubuhnya, tapi Kijang itu masih mampu melonjak dan mengamuk. Dan saya dengar, besok pagi Kanjeng Sinuwun juga ingin istirahat di Kerapiak. Ia tidak mau tinggal di istana, karena merasa pengap. Ayah harus menahannya. Iya, ayah yang sangat dekat dengan Kanjeng Sinuwun. Usahakan agar Kanjeng Sinuwun tidak meninggalkan kota raja. Kalian tahu, Kanjeng Sinuwun sangat keras hati. Kalau memiliki keinginan dan kemauan, siapapun tidak boleh menundanya. Termasuk ayah? Iya, termasuk aku. Sekalipun ayah dekat sekali dengan Kanjeng Sinuwun, tapi mana mungkin ayah bisa menghalangi niat Kanjeng Sinuwun. Saya mohon agar ayah membujuk Kanjeng Sinuwun. Saya tidak tega apabila terjadi sesuatu pada Kanjeng Sinuwun, ayah. Iya, ayah. Tolong, ayah bujuk Kanjeng Sinuwun agar tidak nekat pergi ke Kerapiak. Masa dalam keadaan sakit seperti itu akan meninggalkan kota raja? Lalu apa yang akan terjadi nanti? Baiklah, aku akan berusaha. Tapi malam ini juga ayah harus menemui Kanjeng Sinuwun. Iya, tidak ada waktu lagi, ayah. Baiklah, jaga diri kalian di rumah. Jaga Joko Lolo di rumah. Aku pergi dulu ke Proboyekso. Baik, ayah. Di ujung malam itu pula, Kiwari meninggalkan Roro Sunti dan Sukmo, meninggalkan wismanya menuju ke Wisma Proboyekso, tempat kediaman Panembahan Nyokrawati yang sedang berbaring sakit karena luka tanduk Kijang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wari. Selamat malam Kanjeng Sinuwun. Selamat malam Wari. Selamat malam Kanjeng Putri, Kanjeng Pangeran, Kanjeng Ratu. Selamat malam Kiwari. Ada apa Wari? Nampaknya kau merasakan hatiku. Kau seperti tahu kalau aku tidak bisa tidur dengan tenang. Kau benar-benar sahabat karibku, Wari.
Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun, jika datang di Proboyekso malam-malam begini mengganggu istirahat Kanjeng Sinuwun. Sudah kukatakan kepadamu, Wari. Kau tahu hati dan perasaanku. Aku gembira sekali menerima perhatianmu. Karena kau datang kemari, pasti kau merasakan bagaimana keadaanku di sini. Dan aku percaya, kau pun tahu jika aku ingin pergi ke Kerapiak. Apakah begitu, Wari? Oh, Kanjeng Sinuwun, sekali lagi ampunkan hamba. Oh, Kanjeng Sinuwun. Wari, katakanlah apa yang ada di hatimu. Jangan ragu-ragu. Aku mendengarkan dengan baik apa yang ingin kau sampaikan. Ayo, katakanlah. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Ki Warih benar-benar tidak enak dan sungkan sekali ketika ingin menyampaikan apa yang ada di dasar hatinya. Ratu Lungayu, Ratu Adi, dan para istri raja memperhatikannya dengan seksama. Demikian pula dengan Putri Pandansari dan Raden Mas Rangsang. Mereka memperhatikan Ki Warih yang tidak sampai hati menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Ki Warih? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.